Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullaha wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dimanapun Anda berada di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh nikmat, bulan penuh kemuliaan, bulan maghfirah, bulan di mana diturunkan Al-Quran oleh Allah kepada kita semua. Namun di saat Ramadan ini kita diberikan ujian yang lebih oleh Allah. Dengan ujian diberikan wabah COVID-19 sehingga membutuhkan kesabaran yang lebih, yang memupuk kesabaran kita, dan nanti ketika kita berhasil menjalani aktivitas ini, ibadah ini, kemudian sabar dengan ujian ini, insya Allah kita akan terlahir, akan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Ta'ala. Kaum muslimin, pagi ini kita akan membahas terkait tentang mencintai Allah dan Rasulnya. Di dalam surah Ali Imran tadi, di situ dikatakan bahwa qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullaha wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Di situ Allah mengatakan kepada kita, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka ciri-ciri orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang yang mencintai Allah dengan benar-benar cinta, maka dia akan mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada rasa berat dalam hati mereka ketika diperintahkan sebuah perintah kepada mereka, kemudian dilarang sebuah kelarangan kepada mereka. Maka orang yang mencintai Allah itu, mereka itu senantiasa sami'na wa ata'na dengan apa yang diperintah, kemudian dengan apa yang dilarang kepada mereka. Maka oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini memupuk kita menjadi orang-orang yang bersabar, menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita, kemudian menjaga ibadah kita agar tidak rusak, agar tidak cacat. Namun ketika Allah menyuruh kepada kita fattabi'uni, apakah kita benar-benar mengikuti Allah atau tidak? Apakah benar-benar kita tunduk kepada syariat Allah atau tidak? Atau sebaliknya, ketika Allah perintahkan kepada kita, maka kita menolak perintah Allah itu dengan bangganya, dengan sombongnya, dengan congkaknya, bahwa semua yang berasal itu bukan dari Allah, tetapi dari usaha kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim sebuah virus kepada kita. Dunia itu kewalahan menghadapinya. Maka itu satu tentara Allah yang dikirim kepada kita, yang menjadi cobaan bagi orang yang beriman, yang menjadi peringatan bagi orang yang membuat dosa, kemudian yang menjadi azab bagi orang yang ingkar, yang kafir kepada Allah Ta'ala. Maka pelajaran ini tentu membuat kita semakin dekat kepada Allah, semakin tunduk kepada Allah, kemudian rindu ketika kita berada di bawah naungan syariat Allah Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, ketika kita mengikuti Allah, maka balasannya adalah yuhibbukumullaha wa yaghfir lakum dzunubakum.
Allah akan mencintai kalian. Oh, ini cinta. Allah mencintai kita. Sangat luar biasa. Allah sendiri yang mencintai kita. Kemudian ketika Allah mencintai kita, kemudian Allah akan mengampuni semua kesalahan, semua dosa kita. Dan insya Allah kita akan diberikan jannatan. Kita diberikan jannahnya. Kita diberikan surga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian ketika kita mencintai Allah, tentu apa yang diperintah, apa yang dilarang kita laksanakan. Sebagaimana ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, jika satu kaum kami cintai, sementara kami tidak mampu menandingi amalan kaum tersebut, lalu bagaimana? Maka Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau itu akan bersama dengan orang yang kau cintai. Kalau yang kita cintai orang yang bermaksiat, orang yang jauh dari Allah, orang yang memisahkan kehidupan dengan dunia, orang yang menuhankan logikanya, orang mencampakkan hukum syariat Allah, maka kita akan berada bersama mereka. Tetapi kalau kita mencintai orang yang soleh, orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah, insya Allah walaupun kita tidak mampu menandingi amalan mereka, maka Allah akan menempatkan kita bersama mereka. Maka Abu Dzar mengatakan, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Dan diucapkan berulang-ulang kali. Untuk apa? Supaya dia akan senantiasa bersama Allah dan Rasulnya. Kemudian ditempatkan di tempat yang mulia bersama Rasulullah SAW kelak nantinya. Maka oleh karena itu kaum muslimin dimanapun kita berada, maka mencintai Allah itu adalah sesuatu yang penting bagi kita. Maka oleh karenanya itu, ketika kita mencintai Allah, maka laksanakan perintah, jauhi larangan. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.